Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Darafana dengan NPM 248620610084. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak di sekolah. Di sekolah itu kita semua punya peran penting. Kita datang untuk belajar, bermain, dan berteman. Tapi supaya semuanya berjalan dengan baik, kita harus tahu apa sih kewajiban dan hak kita di sekolah tersebut. Nah, kalau setiap siswa melaksanakan kewajibannya, maka hak semua orang akan terpenuhi. Yuk kita bahas satu persatu agar kita menjadi siswa yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, yang pertama, pengertian kewajiban dan hak. Di sini ada gambar anak yang sedang membantu guru membersihkan papan tulis. Teman-teman, coba kita pikirkan sebentar, apa sih kewajiban dan hak itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kita tidak melakukannya, maka akan jadi merugikan kita sendiri ataupun orang lain. Misalnya, kewajiban kita di sekolah itu adalah belajar, datang tepat waktu, dan menjaga kebersihan di kelas. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Misalnya, setiap belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhak mendapatkan nilai yang bagus dan bimbingan dari guru. Jadi, hak dan kewajiban itu adalah itu seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan dengan seimbang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kewajiban siswa di sekolah. Di sini ada gambar siswa belajar di kelas dengan tertib. Nah, sekarang kita bahas beberapa kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, yaitu datang tepat waktu. Kalau kita terlambat, kita bisa ketinggalan pelajaran dan mengganggu teman lain yang sedang belajar. Datang tepat waktu menunjukkan kalau kita itu disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua itu, menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih bikin suasana belajar jadi lebih nyaman. Jadi, biasakan membuang sampah pada tempatnya dan merapikan kelas sebelum pulang. Yang ketiga, yaitu menghormati guru dan teman. Kita harus berbicara dengan sopan kepada guru, tidak mengejek teman, dan saling membantu kalau ada yang kesulitan. Sikap hormat membuat hubungan sekolah itu jadi lebih baik. Yang keempat, yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, di saat guru menjelaskan itu, kita harus dengarkan baik-baik, jangan malah ribut atau ngobrol bersama kawan. Dengan begitu, kita jadi lebih bisa paham materi dan membantu teman lain yang fokus belajar. Dan yang terakhir, ataupun yang kelima, yaitu mematuhi peraturan sekolah. Aturan sekolah itu dibuat bukan untuk membatasi, tapi untuk kebaikan bersama. Misalnya, memakai seragam lengkap, tidak bolos, dan menjaga nama baik sekolah. Semua kewajiban ini membuat sekolah jadi tempat yang aman, tertib, dan menyenangkan. Sekarang kita bahas yang keempat, yaitu hak siswa di sekolah. Nah, di sini juga ada gambar guru sedang mengajar di kelas. Setelah menjalankan kewajiban, tentu kita juga punya hak sebagai siswa. Yang pertama itu adalah hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari guru. Semua siswa itu berhak mendapatkan pelajaran dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Kita boleh memakai perpustakaan, ruang kelas, atau taman sekolah, tapi kita harus menjaga dengan baik dan tidak merusak. Yang ketiga, hak untuk mendapat perlakuan yang adil. Semua siswa itu, baik laki-laki maupun perempuan, harus diperlakukan sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Baik itu karena status, warna kulit, atau apapun itu. Yang keempat adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Misalnya, saat kita tidak paham belajar, kita boleh bertanya kepada guru dengan sopan. Dan yang terakhir adalah hak untuk merasa aman dan nyaman di sekolah. Di sekolah itu, kita tidak boleh ada perundungan, ejekan, atau kekerasan di sekolah. Semua siswa berhak merasa tenang agar bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang kita bahas yang kelima. Di sini ada hubungan antara kewajiban dan hak. Di sini juga terdapat gambar, yaitu siswa tersenyum dan belajar bersama di kelas. Nah, teman-teman, hubungan antara kewajiban dan hak itu sangat erat. Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka
hak itu juga akan ikut terpenuhi. Misalnya, kalau kita rajin belajar, maka kita berhak mendapatkan nilai yang baik. Dan juga kalau kita menjaga kebersihan, maka kita berhak belajar di tempat yang bersih dan nyaman. Tetapi, kalau kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban itu tidak akan adil. Jadi, mari mulai sekarang kita jadi diri kita sendiri, jalankan kewajiban dengan tanggung jawab, agar kita bisa menikmati proses belajar kita dengan tenang. Nah, sekarang yang terakhir. Di sini ada anak-anak tersenyum di halaman sekolah. Sekarang kita sudah tahu bahwa kewajiban dan hak itu berjalan bersama. Kalau semua siswa melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, maka semua orang di sekolah itu akan mendapatkan haknya dengan adil. Yuk, jadi siswa yang bertanggung jawab, sopan, dan rajin agar sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan untuk semua. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.